adik-adik semua, bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, sebelum lanjut ke video, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kalistiana Nanur, NPM 22103210 dari kelas 2022E Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Sultan. Oke adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar bersama berkaitan pembelajaran multikulturalisme pada siswa sekolah dasar. Jadi adik-adik, pengertian dari multikulturalisme itu adalah sikap yang saling menghargai dan menghormati antara keberagaman. Dalam konteks pendidikan, multikulturalisme adalah upaya untuk menanamkan nilai toleransi, keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai antara peserta didik agar mampu hidup rukun dan damai di lingkungan sekolah. Jadi adik-adik, saya mengajak adik-adik semua untuk belajar bersama terkait multikulturalisme yang ada di sekolah dasar. Di sini saya memilih judul tentang hidup rukun di sekolah. Adik-adik, apa sih itu hidup rukun? Jadi, hidup rukun itu adalah sikap hidup bersama dengan damai dan tidak bertengkar. Nah, jika kita dalam lingkungan sekolah hidup rukun, maka suasana sekolah menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar maupun bermain. Tentu adik-adik ketahui, di sekolah itu adik-adik memiliki banyak teman yang berbeda-beda. Ada yang berbeda suku, agama, kebiasaan, maupun kesukaan. Nah, di sini walaupun banyak perbedaan, kita tetap harus saling hidup rukun, saling menghargai. Karena semua teman adalah ciptaan Tuhan yang sama-sama baiknya. Tidak hanya itu adik-adik, ada pun contoh lain. Misalnya itu kerjasama dalam ruangan kelas. Kerjasama ini adalah bagian dari hidup rukun. Contohnya itu pada saat membersihkan kelas bersama-sama, belajar kelompok, dan saling membantu. Adik-adik, setelah mendengar sedikit materi terkait hidup rukun tadi, di sini saya ada sedikit cerita menarik terkait hidup rukun. Nah, di suatu sekolah ini ada ketiga teman yang bernama Riko, Rani, dan Rina. Si Rani ini anaknya itu suka sekali belajar kelompok. Sedangkan si Riko ini anaknya hobi bermain bola. Dan si Rina itu suka menggambar. Pada suatu hari, mereka bertiga ini mendapatkan tugas dari salah satu guru untuk membersihkan halaman sekolah. Awalnya mereka ini saling menyalahkan dan tidak mau bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh bapak guru tadi. Nah, pada saat mereka saling bertengkar, Pak Guru ini datang lalu memberi saran kepada mereka bertiga. Pak gurunya ini datang lalu memberikan saran kepada mereka bertiga. Gurunya bilang, anak-anak, jika kalian bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan satu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut dapat selesai dengan cepat dan dengan mudah. Akhirnya pun setelah mendengar saran dari guru tadi, mereka bertiga ini akhirnya bekerja sama dalam membersihkan halaman sekolah. Nah, setelah mereka membersihkan halaman sekolah tersebut, halaman pun menjadi bersih dan nyaman untuk mereka bermain. Dari situ, mereka bertiga mulai belajar untuk saling hidup rukun dan bekerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Setelah mendengar cerita tadi, ada pun nilai multikulturalisme di dalamnya. Bahwa hidup rukun itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Jika kita hidup rukun di lingkungan sekolah, itu akan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan di saat kita bermain maupun belajar di lingkungan sekolah. Dari topik yang kita bahas tadi terkait hidup rukun di sekolah, dapat saya simpulkan bahwa
Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita itu satu keluarga dalam lingkungan sekolah. Jadi saya mengajak adik-adik semua untuk mulai hari ini adik-adik tuh jangan bertengkar, jangan mengejek sesama teman. Mari saling membantu dan bekerja sama dalam segala hal. Adapun pesan penting dari topik yang kita bahas terkait hidup rukun tadi, yang pertama, jika kita semua itu hidup rukun di lingkungan sekolah, maka sekolah akan menjadi tempat yang menyenangkan. Kita punya banyak teman dan belajar jadi lebih semangat, dan semua merasa bahagia saat belajar maupun bermain. Oleh karena itu, hidup rukun di sekolah itu membuat kita bahagia dan nyaman untuk melakukan apapun dalam lingkungan sekolah. Itu saja materi singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik semua dan dapat menjadi sebuah pembelajaran baru bagi adik-adik semua agar tetap saling hidup rukun di lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih.